Sebelum lanjut, please tekan tombol subscribe, like, komen dan share, supaya kami lebih bersemangat lagi bikin videonya. Kisah 5 podcast Deddy Corbuzier yang berujung kontroversi, terbaru Widi Vieira. Sejak pensiun dari dunia sulap, Deddy Corbuzier saat ini fokus mengembangkan saluran YouTube miliknya bertajuk Close the Door. Akun tersebut sering menghadirkan narasumber dari beragam profesi yang tidak jarang jadi trending. Akan tetapi, tidak semua konten Deddy Corbuzier disukai penonton. Sebagian di antaranya bahkan membuat suami Sabrina Hairunisa tersebut disomasi. Soal video-videonya yang sering mendulang jutaan penonton, berikut ini kami rangkum beberapa konten Deddy Corbuzier yang berujung kontroversi. Penasaran konten apa saja? Tonton video ini sampai habis. Satu, Ragil Mahardika. Salah satu konten Deddy Corbuzier yang dikecam publik adalah saat ia menghadirkan narasumber Ragil Mahardika, sebab Ragil menikah dengan sesama laki-laki asal Jerman bernama Frederik Vollert. Konten yang diunggah pada Mei tahun 2022 itu dinilai netizen memberikan panggung bagi kaum LGBT yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat Indonesia. Alhasil, publik mendesak agar konten tentang LGBT tersebut dihapus dari YouTube Deddy Corbuzier. Sejak saat itu, ayah Aska Corbuzier tersebut sudah take down video dengan Ragil. Dua, Dea OnlyFans. Obrolan Deddy Corbuzier dengan Dea OnlyFans di Maret tahun 2022 tak kalah ramai. Deddy mengundang Gusti Ayu Dewanti alias Dea sebagai konten kreator OnlyFans, yang menjual foto-foto maupun video syur ke internet. Deddy saat itu dianggap cepu atau tukang lapor, karena beberapa hari kemudian Dea dicinduk polisi. Dea dianggap telah menyebarkan konten pornografi melalui internet, yang dalam kacamata hukum Indonesia jelas dilarang. Kasus Dea OnlyFans yang berawal dari konten Deddy Corbuzier, merembet ke komedian Marshell Widianto. Komika tersebut harus menjalani pemeriksaan polisi, karena membeli konten porno dari Dea OnlyFans. Tiga, Mongol Stress. Komedian Mongol Stress pernah menjadi bintang tamu dalam podcast Close the Door di YouTube Deddy Corbuzier tahun 2021 lalu. Sebab dalam obrolan tersebut, Deddy dan Mongol menggunakan diksi orang gila untuk menyebut seseorang yang mengalami gangguan jiwa. Imbasnya, Perkumpulan Jiwa Sehat atau PSG melayangkan somasi kepada Deddy Corbuzier dan Mongol Stress, karena dianggap mengucilkan orang-orang dengan gangguan jiwa. Lebih lanjut, konten tersebut diberi judul Orang Gila Bebas Covid, yang kemudian diklarifikasi PSG bahwa orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ tidak bebas COVID-19.
4. Taufik Hidayat. Mantan atlet bulu tangkis nasional Taufik Hidayat, pernah menjadi bintang tamu podcast Dedi pada Mei tahun 2020 silam. Konten itu menjadi perhatian, karena Taufik belak-belakan ada permainan politik di balik gelaran Asian Games 2018. Menurut Taufik, orang-orang sepertinya yang berasal dari background atlet, justru kerap tersingkirkan oleh mereka yang membawa misi politis dalam sebuah instansi olahraga. Tak pelak, obrolan itu menjadi kontroversi di kalangan pecinta olahraga Indonesia. Lima. Widi Vieira. Terbaru, Deddy Corbuzier menjadi sorotan netizen, gara-gara mengundang Widi Vieira untuk speak up masalah pelecehan seksual yang dialaminya. Nama Deddy terpantau trending di Twitter hari Jumat tanggal 24 Juni tahun 2022, karena ia dianggap membuat konten dari penderitaan orang lain. Dalam podcastnya, Widi Vieira sampai menangis ketika Deddy mencoba menggali pengalaman pahit masa lalunya. Saat jadi korban pelecehan seksual, netizen menyoroti judul dan thumbnail konten tersebut, yang dianggap terlalu clickbait. Sampai nangis gini, Widi Vieira pelecehan seksual, akhirnya cerita setelah dia simpan lama kejadian ini. Demikian Deddy Corbuzier menulis judul. Itu dia deretan konten YouTube Deddy Corbuzier yang menuai pro kontra dari warganet. Saat ini, konten Widi Vieira dengan Deddy masih terus diperbincangkan, dan sudah dilihat hingga 3,9 juta lebih penonton.